Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Kalau bahasa penggelapan begini loh mas, dia itu punya rate. Nih ya, Denny punya rate. Ditya bisa jual di atas rate itu. Lu jual mobil ke gua bisa jualin lebih tinggi. Lu bilang gua penggelapan. Gua nggak masuk akal gitu loh. Yang saya juga tidak tahu ya kan, karena kalau saya pribadi hubungan saya sama istrinya Denny Sumargo seperti apa ya, saya berpikirnya saya biasa aja ya. Saya kerja sama Denny, apa yang Denny minta tolong, apa yang Denny suruh ya saya kerjakan. Tapi kalau di luar itu ada yang tidak terima atau mungkin apa-apa harus Ditya, kenapa nggak yang lain gitu ya, saya kan kurang paham. Maksudnya ya tanya aja sama artisnya kenapa. Kalau saya kan cuma bekerja, saya disuruh, saya harus ngerjain, apalagi yang saya jual ini kan servis dan jasa ya, di luar saya dapetin klien, ya pasti kalau ke talent ya servis saya juga harus bagus gitu. Tapi kalau untuk ada dendam nggak, ada nggak suka nggak sama istrinya Densu gitu, ya kalau saya nggak ada ya, saya biasa aja. Nggak tahu kalau kubunya mereka gitu. Makanya kalau misalnya saya ada masalah, mana mau saya ke rumahnya, itu satu. Kalau saya ada masalah sama istrinya ya, nggak akan mungkin lah saya mau ke rumahnya. Nggak akan mungkin juga saya masih mau jualin, masih mau ngurusin dia, nggak akan mungkin. Kenapa saya masih bisa kayak nggak ada apa-apa ya, karena saya ngerasa saya nggak ada apa-apa. Kalau dia yang punya masalah ya itu masalah dia. Kalau saya selama talent saya masih bilang, lu manajer gue, ya gue mau tetap kerjain apa yang harus gue kerjain gitu secara profesionalnya, ataupun mereka minta tolong apa yang harus gue kerjain, ya gue mah kasih servis yang bagus udah gitu aja. Berarti memang nggak ada konflik artinya Mbak Ditya posisinya sendiri sama istri. Kalau dari aku nggak ada. Kalau dari aku ngerasa aku biasa aja gitu. Karena memang kalau udah tentang pasangan kan saya juga nggak terlalu dekat ya sama semua pasangan talent-talent saya. Mbak, indikasinya apa sih kalau misalnya melihat dari kesimpulannya sendiri, artinya kok sampai akhirnya ujuk-ujuk selama 10 tahun dan akhirnya menggugat, bahasa kasarnya menggugat Mbak Ditya perihal penggelapan uang itu gitu. Mungkin harusnya kan dari dulu-dulu aja, dari awal-awal tahun atau pas awal itu biasanya kan mungkin ada kecurigaan di situ ya, langsung aja dibuka. Kenapa pas baru-baru ini gitu akhirnya ini mencoba. Jadi kalau bahasa penggelapan begini loh mas, dia itu punya rate. Nih ya, Denny punya rate. Ditya bisa jual di atas rate itu. Lu jual mobil ke gua bisa jualin lebih tinggi. Lu bilang gua penggelapan. Gua nggak masuk akal gitu loh. Artinya gini, at least dia akhirnya tahu dong beban dia seperti apa. Kok bisa gitu loh. Rate gua udah 100 jadi 200 atau jadi 150, terus ternyata dia bisa meng-create jadi 300. Maksudnya yang seperti tadi disampaikan di dalam press conference, artinya yang dilakukan seorang manajer itu tidak sekedar hanya jadi biong loh, jadi perantara loh. Bagaimana mendealing dengan klien, bagaimana klien yakin, karena sosok seorang Denny itu juga banyak artis-artis yang lain. Dan manajer-manajer yang luar biasa. Bagaimana dia itu kuat dan akhirnya klien itu mau ngambil Denny. Gitu loh. Artinya harusnya dia pemikiran ke sana gitu loh. Di luar memang ternyata karakternya kurang bagus dulu. Bagaimana cara dia mendongkrak. Ya kan? Bagaimana dia memberikan polesan-polesan terhadap artisnya. Bajunya, fashionnya. Kan gitu. Apakah dia tahu itu? Itu yang dibilang tadi service. Pekerjaan manajer itu bukan hanya sekedar biong, tapi juga service excellent. Kalau dia menyadari itu, dia tidak akan marah, dia akan komunikasi. Ya lu jangan gede-gede dong, kasih tahu dong sama gua. Harusnya itu. Karena rate-nya juga udah di atas itu, kecuali masih di bawah. Ya kan? Rate lu 100, gua dealing dengan 50, tapi lu karena BU lu ambil. Contoh ya. Terus udah gitu gua potong lagi, ternyata itu memang 100. Itu benar salah. Ini enggak. Nah udah gitu, uang yang memang tadi ada juga yang ke Ditya, ada juga yang langsung ke artis. Itu yang ke artis itu tidak langsung dibayarkan gitu loh. Bahkan mau nikah aja, ini proses penting loh. Dalam satu kehidupan seseorang, menikah, ya kan, anak lahir, ya kan, terus meninggal, ada keluarga meninggal. Itu dia penting untuk mendapatkan uang, itu hak dia tuh. Dia menahan hak orang, zolim gak itu?
Nah sekarang dia bilang katanya markup. Come on, lu pikir ya sudah lah, makanya saya sampaikan, ya udahlah ini masalah selesai, udah selesai lah mereka di tanggal 26 Agustus itu. Udah nggak usah lah kita perpanjang lagi. Saya sampaikan begitu. Karena Denny Sumargo sendiri juga kita lihat bahwa yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum itu Olive. Ya, bukan Denny Sumargo, tapi yang melaporkan mungkin Denny Sumargo. Kita belum lihat. Ya. Olive yang memberikan kuasa. Somasi. Kuasa untuk mensomasi Ditya. Kita punya Olive. Jadi, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan, kelihatan bahwa Denny itu sebenarnya juga tidak terlalu sama seperti perasaan Ditya. Maksudnya, ya udahlah, gue udah kayak nganggap lu kayak abang kok. Bahkan gue udah sampaikan, ya udahlah tinggal ngomong aja, dan gue datang, tanggal 26 datang. Selesai. Kenapa kan sekarang begini? Ya kita telanjangin juga. Artinya apa? Kalau dia hanya membongkar masalah penipuan, markup. Ya kan? Dan markup itu masih di atas grade-nya talent itu, terus lu masih punya utang sama gua, kerugian lu di mana? Justru dengan ini lu dapat keuntungan. Lu tiba-tiba grade lu naik tanpa lu kerja keras. Grade lu 100, tiba-tiba orang klien tahunya grade lu 200. Berarti lu beruntung kan? Ya udah gue lepas. Ya udah lu pakai grade lu sekarang. Tapi bayar tuh kewajiban lu pada klien Samiga gitu. Emang total berapa? Artinya yang memang belum dibayarkan secara utuh, artinya yang dibayarkan utang lah, bahasa utang dari Densu ke Pak Aditya. Jadi Yang tadi dihitung itu ya. saya tambahin ya. Itulah kezoliman ya. Jadi karena udah berteman, yang harusnya 25%, misalnya 100, ya udah lu nggak, itu udah hitungan 20% tuh, coret jadi 60. Jadi bukan lagi cerita 20 atau 25%, dari cerita 20 sampai 25% itu juga udah nggak profesional, sudah sangat tidak profesional. Artinya yang mana di tahun berapa dan di kerjaan yang mana 20% dan di kerjaan mana yang 25%. Terus tiba-tiba dari angka itu pun masih dicoret-coret. Tapi kalau dengan hitungan kita, di 2018 sampai 2019 itu 25%. 2020 sampai 2021 itu 20%. Hitungan kita dia masih harus membayar kepada klien saya ini sekitar 600 juta. 600 juta. Setelah yang dia kurang-kurangi tadi, yang dikurangi tadi. Makanya saya bilang, kewajiban dia 1, sekian, dikurangi 1,7. Ya kan? Dia baru membayar 416 juta. Kalau nggak salah ya. 119. 419 juta. Udah ya. Masih ada sekitar 1,3. Sudah? Nah, dia bilang katanya kerugian dia 800. Ya sudah, ada 500 juta kan? Minusnya Dia kewajiban masih ada. ke kita tuh 500 juta. Setelah dikurangin yang kerugian dia itu. Tapi Iya. dia agree akhirnya dengan dia coret-coret di 240 juta. Ada chat-chatannya. Dan itu udah di deal. Di tanggal Ada 26. chat. Deal itu 240 Udah. mengembalikan. Oh ya itu kan istrinya chat saya. Waktu itu, sebelum masalah ini ada. Tapi kalau setelah masalah ini ada, tunggu dulu. Kita akan minta hak kita penuh. Nggak bisa begitu. Kalau lu nggak profesional, lu jangan bilang bahwa gua tuh bahwa Ditya ini adalah orang yang jahat dan lain-lain. Tolong jujur seperti yang tadi disampaikan. Tapi memang Mbak Ditya sebagai manajer artis yang memang udah cukup lumayan lama lah ya di dunia manajer artis ini, memarkup harga itu sebenarnya untuk klien itu sah-sah aja gitu, wajar-wajar aja terus tak jual lagi Pak, sorry Pak. Kalau in bisnisnya sih normal-normal aja ya kalau in bisnis ya. Tapi ya kalau ngomongin di luar bisnis ya kan semuanya punya aturan masing-masing Tapi gitu. kan sudah ditawarkan terlebih Tapi dahulu. tapi setiap mereka belum bekerja itu, maksudnya sebelum bekerja, gue selalu kasih tahu nominalnya. Pasti tuh. Misalnya sekian nih, mau nggak lo? Mau ambil, ya udah kerjain gitu. Ya kalau dia nggak terima kan dia nggak usah ngambil kerjaannya gitu. Dan ini memang berlaku untuk Semua. semua manajer artis begitu. Oh kalau gue pikir semua talent gue, kalau semua manajer ya pasti beda gaya. Kayak tadi gue bilang, kalau gue servis jasanya all in,
dari mulai asisten gue sediain, baju mereka sehari-hari, kadang gue biar bagus fashionnya gue beliin, kalau ada momen awards atau momen penting gue yang nyediain fashion stylist, make up artisnya apa segala macem, terus entertain klien itu kan semua tugas gue gitu. Kontrak invoice ya udah pasti gitu. Schedule juga kan semuanya ngatur ini ngatur itu ya semua udah pasti itu tugas manajer. Tapi kalau ada beberapa kan manajer juga yang gue cuma invoice sama kontrak, gue nggak pernah datang ke lokasi, gue cuma nyiapin ini doang, kan beda-beda. Maksudnya style manajer tuh emang beda-beda gitu. Cuma kalau tadi ditanya as a manager, kalau saya pribadi kenapa saya bilang passion as a manager, karena emang suka dunia yang tadi gue bilang, gue suka dandanin orang, gue suka perhatiin orang, gue suka semuanya gitu. Jadi ya tadi pertanyaan lo apa tadi bilangnya? Maksudnya Ini berlaku dengan manajer lain, nah itu mungkin lo tanya sendiri nanti takutnya gue salah jawab. Tadi pokoknya kalau jawaban gue manajer itu beda-beda style gitu. Karena kan aku juga selain yang megang artis ini kan aku juga freelance manager di artis yang lain gitu. Tapi itu udah gue pastikan pasti gue komunikasi sama si manajernya. Menurut Mbak sendiri pasti mengenal dan mengetahui bahwa 10 tahun ini kan nggak waktu yang sebentar gitu. Betul. Sampai akhirnya Densu mungkin secara sikap, secara sifatnya mulai berubah gitu. Itu menurut Mbak sendiri ada pihak ketiga nggak sih yang sampai akhirnya masalah ini yang harusnya udah selesai sampai maju lagi gitu? Nah itu tadi yang saya bilang ya, dia udah berubah atau gimana saya nggak paham, makanya kenapa saya memutuskan untuk memblok semua akses lah untuk dia ke saya atau saya pun ke dia. Saya udah nggak mau lagi karena ya itu udah nggak seperti Denny yang saya kenal aja gitu. Maksudnya apa yang diomongin dia ke saya tanggal 26 Agustus itu kan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saat ini gitu. Jadi ya buat saya cukup tahu aja gitu, maksudnya kalau orang 10 tahun nama lu bisa diginiin juga ya gue juga mesti speak up mau nggak mau jadinya gitu. Ada perlakuan kasar atau apa mungkin yang selama ini didapat dari Mbak Ditya terhadap Itu tadi yang gue bilang, coba lu tanya sendiri sama orangnya. berapa sih Mbak, maksudnya nggak mau mengeluarkan secara langsung? Nggak mau karena gue mau keluar dari mulut dia gitu. Alasannya Mbak? Ya tadi as a man, yang gentle gitu, kalau sebagai lelaki ya kasih tahu gitu. Karena kan soalnya kalau aku nonton kemarin konferensi pers dia itu kan seolah gue ini orangnya jahat sekali gitu loh. Maksudnya kayak nggak tahu diri lah, kacang lupa kulitnya, udah dididik apa segala macem gitu. Kayak lu mesti ngaca, lu juga mesti kayak gimana maksudnya ke gua gitu loh. Lu harus sadar itu, jangan seolah-olah membentuk opini publik bahwa gue ini orang yang gak terima kasih dan jahat dan mencuri uang lo gitu. Lo juga jahat men sama gue gitu loh. Dan itu lo mesti akuin gitu. Sama-sama lah kita. Makanya tadi gue bilang, gue menyesalkan aja 10 tahun end up-nya berakhirnya seperti ini, saya menyayangkan gitu. Terakhir, laporan dari pihak kepolisian sendiri atas laporan Densu terhadap Mbak Ditya ini sejauh ini seperti apa? Ya belum ada panggilan atau undangan klarifikasi ya. Karena baru di tanggal 29 atau 28 gitu ya mereka melakukan pelaporan sesuai dengan press release yang mereka lakukan kemarin di Jakarta Utara ya. Ya intinya gini, 372 itu wajib ada kerugian. Yang selalu didengung-dengungkan itu adalah markup, penipuan dan lain-lain ya. Jadi kalau dibilang markup penipuan, bahwa klien saya sudah menawari awal, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dipahami dulu. Lo mau kerjaan 100, mau, ya udah kerjain. Udah, at least nanti ternyata manajer atau klien saya ini ternyata bisa mengupgrade dia dengan angka 200, ya kan? Yang jelas secara hukum dia sudah menawari dulu. Mengapa saya sampaikan itu? Agree. Saya sampaikan dia agree dan setuju. Mengapa? Karena dia melakukan pekerjaannya. Dia mau dengan dibuktikan dengan dia melakukan pekerjaannya. Pertama, terkait dengan uang yang sudah lama pekerjaannya, gitu kan? Uang yang sudah lama pekerjaannya. Sebenarnya dia tinggal telepon. Dit, gue denger
ada kerjaan lagi di Rexona, berarti itu udah harusnya bayar. Ya udah, berapa itu angkanya? Ya udah lu potong kewajiban lu. Kewajiban gua ke lu. Ya udah kita duduk berunding. Kan selesai. Maka tujuan dia untuk melakukan kehebohan ini apa? Kan tidak ada kerugian di situ. Justru kerugiannya ini. Malah kalau saya berpikirnya ini adalah upaya untuk dia tidak menggenapi kewajiban dia kepada Ditya. Tetapi saya akan pastikan, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar terus kewajiban dia. Hutang dia harus dibayar. Gitu. Ya. Bang, namanya siapa, Bang?